Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Aulia Fitriani. Di video kali ini aku mau jelasin tentang kalor. Nah teman-teman, kalian tahu gak sih, kalor ini tuh sebenarnya hal yang sering banget kita alamin loh di kehidupan sehari-hari. Tapi kadang kita itu nggak sadar kalau itu tuh termasuk dalam konsep fisika. Nah jadi di video ini aku bakal jelasin dengan cara yang simple banget biar kalian lebih paham ya. Pertama aku mau bahas dulu tentang pengertian kalor. Kalor itu sebenarnya adalah panas yang bisa berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Tapi perpindahannya itu selalu dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Jadi misalnya aku punya air panas sama sendok. Nah, nanti panas dari air itu bakal pindah ke sendok. Nah, itu contoh yang paling sederhana dari kalor. Oke, setelah kita tahu pengertiannya, sekarang aku mau menjelaskan jenis-jenis perpindahan kalor. Pertama, itu ada namanya konduksi. Konduksi itu adalah perpindahan panas tanpa perpindahan zat. Jadi, yang pindah itu cuma panasnya aja, dan bendanya itu tetap di tempat. Contohnya tadi, sendok yang dimasukkan ke air panas. Ujung sendok yang kena air panas itu bakal panas duluan nih. Nah, terus panas itu bakal merambat ke bagian atas yang kita pegang. Jadi, walaupun kita nggak nyelupin tangan kita ke air, kita tetap bisa ngerasain panasnya lewat sendok kan? Selain itu, contoh lainnya itu misalnya, kita pegang gelas panas. Nah, tangan kita itu juga bakal ikut merasa panas. Itu juga termasuk dalam konsep konduksi. Nah, yang kedua itu konveksi. Konveksi ini sedikit berbeda karena panasnya itu bakal berpindah bareng sama zatnya. Contohnya aku lagi masak air. Nah, air yang di bagian bawah itu bakal kena panas duluan, terus jadi lebih ringan dan naik ke atas. Sementara air yang lebih dingin bakal turun ke bawah. Jadi, terjadilah pergerakan seperti muter, dan itu bikin panas tuh tersebar ke seluruh air. Makanya kalau kita masak air itu lama-lama semuanya jadi panas kan? Nah, itu bukan cuma bagian bawah aja. Oke, yang terakhir itu radiasi. Radiasi ini paling unik loh teman-teman, karena panas bisa berpindah tanpa butuh perantara. Contohnya, yang paling gampang itu matahari. Panas dari matahari itu bisa sampai ke bumi, padahal di luar angkasa itu nggak ada udara kan? Nah, tapi kita bisa tetap ngerasain panasnya. Selain itu, kalau kita duduk dekat api, kita juga bisa ngerasain kan panas walaupun nggak nyentuh apinya. Nah, itu juga termasuk dalam konsep radiasi. Teman-teman, kalau kita perhatiin, kalor ini banyak banget kan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat kita lagi masak makanan, kita butuh panas supaya makanan bisa matang dan bisa dimakan. Selain itu, saat kita lagi jemur pakaian, panas dari matahari kan menguapkan air yang ada di pakaian. Jadi pakaian bisa langsung cepat kering kan? Kita juga bisa merasakan kalor saat memegang benda panas seperti gelas atau panci. Bahkan tubuh kita juga menggunakan kalor untuk menjaga suhu tubuh loh, supaya suhu tubuh kita tetap stabil. Oke teman-teman, di dalam fisika kalor juga bisa dihitung menggunakan rumus. Rumusnya adalah Q sama dengan M dikali C kali delta T. Tapi tenang aja, di sini aku nggak terlalu fokus ke hitungannya ya. Yang penting kita tahu kalau kalor itu bisa dihitung, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita lebih sering melihat contohnya langsung. Nah teman-teman, aku ada beberapa contoh soal nih, nanti kalian kerjain ya. Atau nanti kerjainnya bareng aku deh, oke? Oke, di soal pertama, air bermassa 1 kg dipanaskan. Kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Dan kenaikan suhu 2 derajat Celcius. Berapakah kalor yang diperlukan? Oke, di sini biar lebih mudah aku tulis dulu ya diketahuinya. Nah, kalau udah nanti tinggal dimasukin aja ya ke rumusnya. Dan di sini kita bisa hitung Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Oke, bisa kita tulis ulang. Jadi Q sama dengan 1 dikali 4200 dikali 2, sehingga hasilnya 8400 Joule. Jadi kalor yang diperlukan adalah 8400 Joule. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Mengapa logam terasa lebih panas dibandingkan kayu ketika keduanya berada pada suhu yang sama? Jadi jawabannya, walaupun logam dan kayu memiliki suhu yang sama, logam terasa lebih panas karena logam merupakan penghantar panas yang lebih baik dibandingkan kayu. Logam dapat menghantarkan kalor lebih cepat ke tangan kita, sehingga kita merasakan panas yang lebih besar. Sedangkan kayu adalah penghantar panas yang buruk, sehingga panas yang berpindah ke tangan kita lebih sedikit. Oleh karena itu, logam terasa lebih panas dibandingkan kayu. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya, kalor itu adalah panas yang bisa berpindah dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin. Perpindahan kalor bisa terjadi melalui konduksi,
konveksi, dan radiasi. Dan semua itu sering banget kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga penjelasan ini membantu memahami konsep kalor dengan lebih mudah. Terima kasih. Bye!